Cara bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, nama Nabi kita nggak sebut, sedangkan nama Nabi disebut di seluruh dunia. Bayangkan, sekarang ada waktu azan di Saudi, sebentar lagi azan di Emirat, azan di Kuwait, azan di mana, nama Nabi disebut di seluruh dunia saat ini. Tapi sayang sekali kita tidak sebut. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, barang siapa memberi salam kepadaku, barang siapa yang mengirim salam kepada Rasulullah, ma min mu'minin yusallimu alayya, tidak ada seorang mukmin yang memberi salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi fa aruddu alaihi salam. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang mukmin yang mengirim salam kepada Nabi kecuali Nabi SAW membalas salamnya. Nah, siapa yang akan dibalas salam oleh Nabi? Siapa yang tidak akan dibalas salamnya oleh Nabi? Kata Nabi, Allah kembalikan rohku kepadaku, aku menjawab salam. Contoh, saya bilang sekarang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi sekarang menjawab salam saya, walaupun jauh dari makam Rasulullah. Bayangkan kalau kita lagi tasyahud, bacanya, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa wabarakatuh. Assalamualaikum, hadirkan Nabi pada saat anda baca tasyahud. Kan Assalamualaikum, Nabi menjawab. Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi dalam sehari semalam? Sampai Nabi dalam hadis menjamin syafaat orang yang bersolawat dalam sehari 20 kali, 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari. Bagaimana kita mau dekat dengan Nabi? Ada orang di akhirat, nanti Nabi SAW memanggil, hei fulan bin fulan, hei fulana binti fulan. Ya Rasulullah, engkau mengenal aku? Sedangkan aku lahir dan wafat tahun 1400-an Hijriah. Jarak kita jauh, kita nggak pernah jumpa di dunia. Kata Nabi, aku mengenalmu sebagaimana aku mengenal putra-putriku. Kok ya Rasulullah bisa kenal saya? Karena kamu sering kirim salam kepadaku, sering kirim sholawat kepadaku. Bayangkan, punya hajat berbanyak sholawat, punya urusan berbanyak sholawat, mau naik jabatan berbanyak sholawat. Jadi minimal sehari 1000 kali sholawat. Sampai detik ini gak pernah kita jumpa Rasulullah di dalam mimpi. Padahal kita umat Nabi, lahir dalam muslim, orang tua kita muslim, nenek moyang kita muslim. Sampai detik ini Nabi gak pernah datang dalam mimpi. Kenapa? Apa Nabi marah sama saya? Apa Nabi tidak mengaku saya umatnya? Apa Nabi tidak mau memperlihatkan dirinya di dalam mimpi? Bayangkan, dalam mimpi Nabi gak hadir. Bagaimana dalam dunia nyata nanti di akhirat? Ada apa dengan hati kita? Apa jangan-jangan hati kita penuh iri, ada dengki, ada hasud, ada kotoran di sisi hati kita, sehingga Nabi tidak bisa hadir di dalam mimpi kita? Bayangkan, ada seorang ulama namanya Abul Abbas Al-Mursi, ulama tasawuf, murid dari Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tariqat Syadziliyah. Beliau mengatakan apa? Satu malam aku tidak mimpi Rasulullah, aku menghitung diri saya bukan orang Islam. Berarti setiap malam beliau mimpi Rasulullah. Bayangkan para jemaah, kita ini muslim sudah puluhan tahun, usia kita 30, 20, 50, 60, 70, satu kali pun gak pernah Nabi datang dalam mimpi. Pesawat itu mendarat kalau landasan sudah siap. Kalau landasan belum siap, pesawat tidak bakalan mendarat. Nabi begitu hadir di dalam hati yang bersih, yang isinya cinta kepada Allah, cinta kepada sesama muslim, cinta kepada saudaranya. Tidak pernah ada sifat iri, dengki, hasud, sombong, gak ada. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka benar-benar telah melihat aku. Karena syaitan tidak akan menyerupai aku di dalam mimpi. Halo? Halo? Nah, kita salawat kepada Nabi kalau lagi tasyahud, kita salawat kepada Nabi kalau ada tahlil, kita salawat kepada Nabi kadang-kadang kalau disebut namanya. Kadang-kadang nama Nabi disebut, kita diam aja. Padahal Nabi katanya, berkata dalam hadisnya, orang bakhil yang aku disebut di hadapannya, lalu dia tidak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau majlis ini kita cuma hadir, hanya bersalawat, itu berkah. Dikatakan dulu di Al-Azhar Mesir, kalau terjadi persoalan pada negara Mesir dulu, mereka baca apa? Sahih Bukhari.
Loh, apa urusannya Sahih Bukhari? Isinya kitab hadis doang. Kata ulama, karena Sahih Bukhari adalah hadis, dan setiap hadis mereka bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setiap hadis mereka bersalawat terus. Itu salawat Nabi yang membuat mereka mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan. Bayangkan sebelum tidur, kadang-kadang sebelum tidur buka TikTok. Halo? Ibu-ibu sebelum tidur kadang-kadang buka WA dulu, baca status orang dulu, ya, ngintip status orang dulu, lihat TikTok, bikin status dulu, atau ngecek siapa yang baca status kita tadi. Kalau kita mau tidur, kita berwudu, kemudian kita salawat kepada Nabi sampai tertidur, yakin bahwa Nabi akan hadir di dalam mimpi. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, tolong kasih resep kepada saya bagaimana aku bisa mimpi Rasulullah." Kata syekhnya, "Nanti malam datang ke rumah ya." Datang itu murid. Akhirnya syekhnya itu masak makanan semua, dan makanan itu asin semuanya. Disuruh muridnya makan. Muridnya disuruh makan dan tidak boleh minum air sampai pagi hari. Pagi baru boleh minum, agar kamu mimpi Rasulullah. Ya namanya orang mau mimpi Nabi, disuruh makan apa aja mau. Saya aja nggak suka jengkol. Kalau mimpi Rasulullah makan jengkol, ana makan jengkol. Halo? Akhirnya muridnya karena disuruh mau mimpi Rasulullah, akhirnya dikasih makanan asin semua. Muridnya makan, tidur dia. Pagi hari datang ke gurunya, belum minum tuh. Ditanya gurunya, "Gimana tadi malam mimpi Rasulullah?" Enggak. Masa Nabi nggak hadir dalam mimpi? Enggak ada. Nggak lihat wajah Rasulullah? Nggak ada. Terus mimpi apa? Saya mimpi air di dunia, air laut, air sungai, air terjun, semua air saya mimpi saat itu malam. Kenapa dia mimpi air? Kenapa dia mimpi air? Karena apa? Kalau antum haus kepada Nabi, mau tidur mikirin Nabi, ingat Nabi, bersalawat kepada Nabi, yang hadir di dalam mimpi adalah Rasulullah. Kalau kita ganti makanan ini dengan Rasulullah sebelum tidur, membayangkan wajah indah Rasulullah, bagaimana ketampanannya Rasulullah, bagaimana indahnya Rasulullah. Ibu-ibu enggak, lagi 7 bulan baca apa? Lagi hamil 7 bulan, anak laki, dibacain apa, surat apa? Ibu-ibu kalau hamil 7 bulan di sini baca apa? Surat apa? Hah? Surat Yusuf. Biar apa? Ya, biar tampan kayak Nabi Yusuf. Gimana tampan? Ya nanam saham orang mana? Keluarnya Arab, repot nanti. Ibu-ibu di daerah Jawa Barat tuh, 3 ibu-ibu hamil tua beliau, usia kandungan mungkin 8 bulanan. Datang masing-masing bawa air. "Syekh, tolong doakan saya biar anak saya mirip Syekh." Waduh, gimana caranya itu? Ya nanam saham orang Jawa, kok keluarnya Arab? Oh bahaya ibu, jangan. Saya berdoa di air, "Ya Allah, biar anak ini mirip bapaknya, jangan mirip saya ya Allah." Kalau sampai ini anak mirip saya, musibah besar. Apa? Tuduhan sana sini luar biasa. Ya, atau nanti ibu dituduh sering main ke puncak, ketemu orang Arab. Wah ya Allah. Hah? Sampai begitu luar biasa. Bagaimana kita membayangkan ketampanan, keindahan Rasulullah? Apakah Nabi Yusuf lebih tampan dari Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad lebih tampan. Nabi Yusuf u'tiya syitral husn, diberi separuh daripada keindahan dan ketampanan. Nabi Muhammad seluruh ketampanan bagi Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu kalau nanti hamil baca surat Muhammad, bukan surat Yusuf. Tapi anaknya mirip bapaknya juga. Kayak tetangga saya di Jakarta, yang namanya saya sering bolak-balik acara, yang lagi hamil, yang ngidam atau apa, bolak-balik lihat saya, bolak-balik lihat saya. Pas anaknya keluar, hidungnya mancung. Suaminya nanya, "Ini anak kita apa anak tetangga ini?" kata dia. "Kok bapaknya mancung ke dalam, ini mancungnya luar?" Astagfirullah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, bayangkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad malam Jumat, hari Jumat, khususkan solawat saja. Sebutkan hajat kita. Saya yakin jamaah yang punya hajat, punya hutang, punya urusan, punya persoalan, apapun itu hajat kita, insya Allah akan terpenuhi dengan apa? Salawat kepada Nabi. Saya punya murid kemarin, itu beliau ada urusan dan itu sulit untuk diselesaikan. Saya bilang, kamu nggak ada jalan lain kecuali apa? 2 hal, istighfar dan salawat.
tapi menurut saya berbanyak sholawat aja. Dalam sehari 1000 kali. Hari ini dia baca 1000 kali sholawat. Malamnya dia bilang, Syekh saya sudah baca. Ya udah, tunggu keajaiban dari Allah. Esoknya lagi, lusa, baru dia dapat jawaban dari Allah, dapat pertolongan dari Allah. Tapi sebelum kita baca sholawat itu, sebelum baca zikir, diniatkan untuk apa ini? Sebelum baca Quran, untuk apa saya baca Quran? Biar Allah sembuhkan penyakit lahir batin, biar Allah perbaiki akhlak saya, keluarga kita. Niatkan setiap amal baik kita kerjakan, niat. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ibu-ibu yang tadi, bapak-bapak yang sedekah tadi di kotak infak, niatkan dulu, ini apa ini, niat apa? Biar Allah jaga kita, keluarga kita, keturunan kita, dan lain sebagainya. Diniatkan. Sebagaimana kita hadir di malam hari ini, hadir di malam hari ini diniatkan karena Allah, bukan karena penceramah, bukan karena banyak orang ramai saya ikut-ikutan, tidak. Memang hadir di sini karena Allah. Kita bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maka para jemaah dimuliakan Allah, jangan jadikan peringatan Maulid hanya tradisi yang kita lakukan setiap tahun. Halo? Halo? Setiap tahun tradisi peringatan Maulid lagi, peringatan Maulid lagi. Tapi kalau masjid musola masih sepi, percuma. Akhlak belum berubah, percuma. Al-Quran jarang dibaca, percuma. Akhlak kita sesama tetangga kita masih rusak, ya percuma. Kadang-kadang hubungan masih retak, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Udah hampir 20 hari nggak tegur sapa sama tetangganya. Sedangkan Nabi bilang kalau mau membiarkan orang itu 3 hari, lebih dari 3 hari nggak boleh. Yang akan lebih mulia di sisi Allah yang memulai dengan salam. Percuma kalau kita peringati Maulid, hati kita masih kotor, ada iri, dengki kepada saudara. Di dalam satu kantor ingin menjatuhkan orang lain, ingin menjelekkan orang lain. Nah, itulah yang hati harus perbaiki. Maka niatkan malam hari ini benar-benar majlis Maulid Nabi SAW menjadi perubahan untuk kita semuanya, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, untuk menanamkan akidah dan tauhid kepada anak-anak kita, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Dan niatkan biar besok subuh hadir di masjid, zuhur juga salat berjamaah di masjid, asar salat berjamaah di masjid, maghrib isya. Niatkan mulai dari malam ini, sebelum tidur berbanyak salat kepada Nabi. Sebelum tidur baca walaupun surat-surat Al-Quran yang pendek, surat Qul Huwallahu Ahad. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Qul Huwallahu Ahad dibaca 10 kali, Allah bangunkan istana untuk kita di dalam surga ya Allah. Surat yang begitu pendek, Allah kasih istana di dalam surga. Mulia, kemuliaan yang Allah berikan. Tapi sayang sekali kita meninggalkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Didik anak-anak kita. Orang tua yang sibuk memikirkan isi perut anak, mikirin isi keimanan anak-anak kita. Duduk bersama anak kita, ngobrol, kasih kesempatan berbicara dia, menceritakan persoalan hidupnya. Jangan sampai anak kita lari ke orang lain, meminta pendapat sehingga merusak akidah pemikiran anak kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, niatkan kita hadir malam hari ini untuk apa? Mempererat, memperkuat ukhuwah persaudaraan kita. Niatkan hadir malam hari ini untuk apa? Menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, yang punya cita-cita Allah dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya dosa diampuni oleh Allah, yang punya orang tua dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Yang punya keluarga sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya keluarga sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan yang punya keluarga dan kerabat sudah wafat, Allah ampuni dosanya. Dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Syekh, saya punya 2 pertanyaan nih Syekh. Nah, satu-satu foto. Yang pertama, yang namanya anak muda kan pasti sering punya rasa dengki atau iri hati gitu. Bagaimana cara menghilangkan rasa dengki dan sering berkata-kata kasar tuh Syekh? Harus belajar ikhlas dan baca tentang akhlak Rasulullah SAW. Ketika orang menghujat Nabi, menghina Nabi, apa sikap beliau? Sikap beliau tetap bersabar.
Ya, tetap bertutur kata baik. Jangan sampai lisan yang berzikir, lisan yang baca Quran, yang baca sholawat kita gunakan untuk menghina atau meremehkan orang lain. Wallahu a'lam. Nah, Yang pertanyaan kedua, tafadhol. tadi kan dari awal Syekh bilang apa yang terbaik dari Allah, apa yang terbaik, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Betul. Dan apa yang menurut kita tidak baik belum tentu Allah bilang itu tidak baik. Saya sering merasa kurang ikhlas kalau itu. Gimana cara menghilangkannya tuh Syekh? Kita harus meyakini dan beriman kepada takdir dan qada Allah. Kita meyakini bahwa keputusan Allah, ketetapan Allah itu yang terbaik. Karena Allah itu ada hikmah di balik itu. Semua yang Allah kerjakan pasti, semua yang Allah lakukan ada di balik itu ada hikmah. Jika Anda memahami hikmahnya Allah, pasti Anda akan bersyukur kepada Allah. Seperti apa? Orang yang beberapa tahun pesawat Lion Air yang jatuh, baru take off 12 menit kemudian jatuh di laut. Ada salah satu penumpang yang sudah punya boarding pass, tapi belum sempat, dia ketinggalan pesawat. Dia murka, dia kesal, dia marah. Kok bisa ketinggalan pesawat? Tapi pada saat dia tahu hikmah, pesawat itu jatuh, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu bersyukur kepada Allah, selalu memuji Allah, karena di balik semua takdir Allah pasti itu indah. Dan sabar itu selalu berbuah manis. Kadang-kadang kita yang terburu-buru saja. Maka yakin bahwa keputusan Allah, ketetapan Allah itu yang terbaik untuk hambanya. Ya. Kadang-kadang kata Allah, asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci padahal itu baik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Kadang-kadang sesuatu kita cintai tapi itu bahaya buat kita. Dan Allah katakan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Karena inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu diciptakan sesuai dengan ukurannya, takdirnya, sesuai hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seperti orang bilang, kenapa saya lahir di Indonesia bukan lahir di Arab? Belum tentu ente lahir di Arab muslim. Bisa lahir di Arab tapi non muslim, kafir. Dan lain sebagainya, ya. Maka semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk hambanya. Apa yang dilakukan hamba adalah belajar ikhlas. Ikhlas itu apa? Seperti orang berjalan di padang pasir. Terlihat bekas, tidak terdengar suaranya. Dan ikhlas itu rahasia antara hamba dan Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak yang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Syekh seputaran isi tausiah Syekh malam ini. Siap. Kita kan harus selalu banyak selawat Syekh. Nah. Bahkan sampai tidur pun kita kalau bisa harus mengucapkan selawat. Kebiasaan kita kalau tidur malam itu kan Syekh seling pakai celana pendek. Apa hukumnya kita kalau selalu membaca selawat dengan memakai celana pendek? Itu aja Syekh. Terima kasih. Nah, maka jangan tidur pakai celana pendek, pakai sarung. Jadi boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja kita bersolawat dan berzikir kapanpun, ya. Karena niat kita bukan meremehkannya, tapi memang niat kita mau istirahat. Dan kalau menggunakan pakaian seperti yang biasa kita gunakan, mungkin gerah, panas dan lain sebagainya, maka ini bukan karena bentuknya meremehkan, tapi karena situasi kita menggunakan pakaian seperti itu. Kecuali kalau dalam keadaan sadar, kemudian siang hari atau apa, lebih bagus gunakan sarung agar lebih sopan ketika melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau sudah punya istri, tidur menggunakan celana panjang, nah baju lengkap, kata istri mau kemana ini, mau kondangan apa mau ke kantor ya? Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Syekh, apa kurang dan lebihnya Islam di Indonesia dengan Islam yang ada di Timur Tengah, dan apa sebab sehingga Syekh mengambil sebuah keputusan untuk berdomisili di Indonesia? Demikian Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Islam di Indonesia, Islam di Arab sama saja. Agama itu tidak berubah. Kita tidak bicara agama, tapi bicara pengikut agama itu. Di Arab, pengikut Islam ada lebih, ada kurangnya. Di Indonesia kita demikian. Ada lebih, ada kurangnya. Tapi kadang-kadang kita di Indonesia, saya bicara Indonesia ya, menurut pandangan saya, selama 13 tahun di Indonesia, kadang-kadang kita mengenal orang itu dari telinga, bukan dari mata. Apa yang kita dengar tentang orang itu kita percaya. Tanpa kita melihat, itu gampang kita percaya. Harusnya kan melihat dulu, apakah itu orang baik atau tidak. Tapi lebih banyak kita percaya kalau kita dengar dari orang. Kemudian yang kedua, sayang sekali kadang-kadang persoalan kecil jadi besar. Persoalan furu'iyah, fiqhiyah, seperti kunut tidak kunut, maulid tidak maulid, itu jadi membuat hubungan kita rusak. Padahal di Timur Tengah kita tidak pernah persoalkan. Yang mau maulid silakan, yang nggak mau silakan. Yang mau kunut subuh silakan, yang penting sholat subuh. Dan banyak persoalan yang lain. Kemudian kita di Indonesia, sebenarnya banyak dai-dai yang membuat pecah belah umat. Dan kadang-kadang melontarkan fatwa yang membingungkan umat. Sehingga yang ini bilang halal, yang ini bilang haram. Jadi masyarakat awam bingung, yang mana yang betul. Kemudian kita sendiri di Indonesia, Masya Allah, cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada agama. Tapi jangan cinta berlebihan kepada manusia. Ya, kadang-kadang kita mensanjung dan memuliakan seseorang melebihi daripada kedudukannya sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mencintai siapapun, kiai, habib, syekh atau siapapun tanpa berlebih-lebihan. Kenapa? Karena menjaga hatinya dari hal yang tidak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia berusaha menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Jangan sampai kita menjerumuskan dia di neraka jahanam gara-gara hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya milih keputusan menjadi warga negara Indonesia? Saya datang selesai kuliah di Al-Azhar Mesir. Saya ke Indonesia untuk berdakwah, dan ketika 2018 salah satu pejabat menawarkan saya untuk menjadi warga negara Indonesia, dan itu adalah rezeki yang Allah kirimkan. Saya tidak mencarinya. Dan itu sebuah anugerah bagi saya untuk menjadi warga negara Indonesia, walaupun kalau saya ke Timur Tengah, mereka tidak percaya saya orang Indonesia. Ketika saya umroh, Saudi, dan lain, saya pegang paspor Indonesia, mereka nggak percaya lihat. Karena wajahnya wajah Arab. Kok bisa Indonesia, kan nggak mungkin. Ya, dan itu salah satu lelucuan gitu yang di sana. Kadang-kadang dia bilang ini paspor asli apa palsu gitu. Ya, karena dia lihat wajahnya kok jauh gitu kan. Yang ini bahasa saya bahasa Mesir, ini kok orang ngaku orang Indonesia gitu ya. Tapi ini sebuah keberkahan bagi saya untuk menjadi salah satu warga di antara bangsa besar, bangsa Indonesia, yang mudah-mudahan kita semua bersaudara. Ya, kita tidak tahu di mana kita lahir, di mana kita wafat, di mana kita hidup. Allah yang ngatur semuanya. Yang penting saya berusaha menjadi seperti hujan, dimanapun turun ada manfaatnya. Mudah-mudahan insya Allah kita demikian. Dimanapun kita berada, kita selalu membawa kesejukan, kedamaian, dan manfaat untuk seluruh manusia yang ada di tempat-tempat tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada ini beliau ini dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syekh. Yang ingin kami tanyakan, pada saat kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kita berselawat beberapa kali, 1000 kali misalnya. Kemudian tadi dikatakan Nabi akan hadir di tengah-tengah kita. Apa mungkin Nabi itu hadir di tengah kita, hadir membelai kita, memeluk kita, Syekh, atau hadir seperti apa yang konkretnya? Iya. Yang itu cuma hanya gambaran saja. Gambaran, saya membayangkan, khayalan. Ya, mengada-adakan. Kalau Nabi masuk ke tengah-tengah kita, kira-kira siapa yang mendapatkan pandangan senyuman dari Nabi, salaman dari Nabi, pelukan dari Nabi? Saya membayangkan saja. Siapa yang akan disapa Nabi, siapa yang akan diajak bersalaman, berpelukan, diajak bercerita oleh Rasulullah. Itu membayangkan bagaimana kedekatan kita dengan Rasulullah kalau itu terjadi. Sedangkan Nabi SAW dalam maqamnya Asy-Syarif Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW menjawab salam kita dimanapun kita berada. Nah, pertanyaan selanjutnya satu lagi saya.
Sebagai contoh misalnya dalam sebuah hadis dikatakan surat Al-Fatihah itu dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita menggunakan surat Al-Fatihah itu misalnya untuk menundukkan seseorang misalnya Syekh. Misalnya kita niatkan bacaan surat Al-Fatihah itu untuk menundukkan orang yang lagi amarah. Misalnya kita niatkan kita baca 7 kali Al-Fatihah itu, kemudian bagaimana agar kemarahannya dia hilang. Karena kan kita ambil dari itu tadi, misalnya amarah Allah aja turun dengan Al-Fatihah, apalagi amarah manusia. Bagaimana hukumnya Syekh? Nah, kalau hadis tentang Al-Fatihah memadamkan murkanya Allah, itu tidak ada hadisnya. Tapi memang Al-Fatihah salah satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat. Isi Al-Quran semua ada di surat Al-Fatihah. Maka disebut Fatihatul Kitab, pembuka kitab, Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maka surat Al-Fatihah itu memiliki lebih dari 15 nama, kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau. Di antaranya Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Ar-Ruqyah. Jadi surat Al-Fatihah ini boleh digunakan untuk apapun, karena dianggap surat yang mulia. Jelas? Dan itu dulu digunakan para ulama. Boleh antum baca Al-Fatihah dengan niat Allah tundukkan orang tersebut biar dia tidak marah, boleh dengan niat yang baik. Tapi jangan salah gunakan Al-Fatihah untuk menundukkan istri orang. Jelas? Nah, pakai Al-Fatihah buat menundukkan orang lain biar tidak marah, boleh. Tapi jangan baca Al-Fatihah buat kita nikahin istri orang. Nah, itu yang berbahaya. Ya, selama tujuannya baik, silahkan. Semua Al-Quran itu mulia dan bisa kita gunakan untuk apapun insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, belum dikasih kesempatan. Silakan, ada ibu-ibu yang di depan sini. Mas Dani, sini. Angkat tangan Bu, biar beliau lihat, Pak. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Silakan. Begini pertanyaannya Syekh. Nah, Kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu untuk meniatkan suami orang. enggak, Oh, kirain. untuk merubah insya Allah akhlak anak kita. Tapi kita bacanya mungkin masih kurang pas. Apa itu boleh? Nah, kan kita bilang tadi surat Al-Fatihah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Niat baca Quran itu bermacam-macam. Biar Allah merubah akhlak kita, biar Allah bersihkan hati kita, boleh. Al-Quran itu diniatkan pada saat dibaca. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Walaupun kurang pas bacaannya, itu nggak masalah, karena memang tidak disengaja. Yang penting kita terus berusaha mempelajari dan membaca Al-Fatihah dengan benar, karena itu salah satu rukun dalam sholat. Orang kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kalau ada yang baca Alhamdulillahi pakai ha, batal sholatnya, karena Alhamdu pujian pakai ha. Kalau alhamdu pakai ha, artinya kematian bagi Allah. Nauzubillah. Dan banyak kesalahan-kesalahan fatal. Selama tidak berubah makna atau arti daripada yang Anda baca, insya Allah tidak ada masalah. Dan tidak ada satupun yakin, tidak ada satupun muslim di permukaan bumi ini kecuali dia berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi karena kemampuan kita, Nabi tadi kan menjanjikan yang baca Al-Quran dengan fasih lancar bersama para malaikat yang mulia. Dan yang terpatah-patah membaca Quran masih dapat doa kebaikan dari Allah. Jelas? Maka diniatkan insya Allah tujuannya apa, niat apa, Allah kabulkan insya Allah. Yang kedua boleh Syekh? Boleh. Apa perbedaan antara sabar dan ikhlas? Sabar dan ikhlas. Nah, sabar itu artinya apa? Habsul lisani 'anil syakwa wal qalbi 'anil jaza'. Sabar itu adalah menahan hati daripada mengeluh dan lidah daripada mengadu. Itu sabar. Artinya apa? Lidah tidak mengeluh, tidak mengadu kepada manusia apa yang menimpa saya, dan hati saya tidak gelisah, tetap ridha terhadap takdir Allah. Ikhlas itu adalah apa? Rahasia antara hamba dan Allah. Ikhlas itu apa? Memandang Allah dan lupa kepada pandangan manusia. Seperti ini, Anda infak, Anda sedekah, Anda sholat, Anda umrah, Anda haji karena Allah, dan tidak pernah peduli dengan pandangan manusia. Mau dipandang mulia, dipandang hina, mau dipuji, mau dihina, sama saja.
Itulah yang namanya ikhlas. Ya, tidak selalu memperhatikan pandangan Allah dibanding memperhatikan pandangan manusia. Itu perbedaan antara ikhlas dan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Syekh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah bertanya, dan mudah-mudahan insyaallah jawaban dari Guru kita Syekh Muhammad Misri dapat memberi solusi dan juga pencerahan untuk kita bersama. Selanjutnya sebelum kami umumkan berapa donasi yang terkumpul.